Shalom saudara, saya melanjutkan apa yang Vincent sampaikan. Kembali soal hati ya. Tadi Vincent juga sudah cerita tentang bagaimana dia ngalami dan Tuhan izinkan proses dia sampai dia mengalami kesembuhan waktu dia dibawa ke Amerika. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang hati ya. Hari ini juga saya mau lanjutkan tentang hati. Session berikutnya memanage hati, menata, mengendalikan, mengelola hati kita. Kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian tentang Yusuf. Ini tentang Yusuf. Ya, kita mau belajar tentang Yusuf. Saudara, hari-hari ini saya melihat di depan kita sebenarnya ada sebuah gelombang yang baru, musim yang baru, saudara. Sesuatu di depan itu, kita melihat keadaan zaman ini, saudara. Namanya gelombang baru, musim yang baru, bukan semua yang enak-enak, saudara. Di depan ada sesuatu yang bisa mendadak, hal yang mengerikan atau hal yang tidak disangka-sangka, yang gak enak ada di depan kita. Tapi bisa juga, saudara, gelombang baru ini, saudara, di mana ada kegoncangan besar, kegoncangan apapun bisa terjadi, saudara. Tapi Tuhan berkata ada kemuliaan yang hebat lebih dari kegoncangan itu, saudara. Kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Nah, bagaimana kita ini hidup di zaman di mana, saudara, hari-hari ini ada sesuatu yang baru di depan kita. Bagaimana kita menghadapinya? Tuhan mau supaya kita menangkap hati Tuhan. Tuhan mau supaya kita mengerti hati Tuhan, saudara. Bagaimana menangkap hati Tuhan? Kita belajar tentang hati, ya. Kita mau buka di dalam yang pertama. Kita mau belajar tentang kehidupan Yusuf. Yang pertama kita baca di dalam Kejadian. Bagaimana Yusuf bisa menangkap hati Tuhan dan mengubah orang-orang di sekitarnya, mengubah segalanya sampai dia diangkat Tuhan sebegitu rupa. Kejadian 42 ayat 21. Jadi saudara, kalau kita gak bisa menangkap hati Tuhan, kalau kita gak bisa menangkap hati Tuhan, saudara, mengerikan sekali. Hidup kita menjadi monoton. Hidup kita menjadi biasa. Dari waktu ke waktu tuh gak ada bedanya, saudara. Semua rutinitas, semua tradisional, semua biasa, semua membosankan, bikin kita boring. Gak ada sesuatu yang beda. Tapi ketika kita menangkap hati Tuhan, kita mengerti kita hidup di masa, di zaman yang seperti apa. Kita hidup di mana, saudara, Tuhan mau menyatakan, melimpahkan sesuatu yang besar di depan kita. Tapi kita gak bisa menangkap itu. Nah, hari ini kita mau belajar di Kejadian 42 dulu, Kejadian 42 ayat yang 21. Yang pertama, Tuhan mau kita itu harus bisa tahu hati kita dan hati kita sendiri harus diubah. Kejadian 42 ayat 21. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika Yusuf memohon belas kasihan kepada kakak-kakaknya, ya maksudnya. Tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Jadi sebenarnya, ya ini ceritanya, hari itu saudara-saudara Yusuf itu, kakak-kakak Yusuf datang menghadap Yusuf. Waktu itu Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Yusuf yang menguasai semua keadaan waktu itu. Nah, saudara-saudaranya karena kelaparan berat datang ke Mesir, datang kepada Yusuf. Kenapa sampai ayat ini dikatakan kesesakan itu menimpa kita? Jadi ceritanya waktu itu Yusuf melihat saudara-saudaranya, kakak-kakaknya datang. Yusuf menurut saya hari itu kaget banget, pasti kaget. Nah, hari itu Yusuf
membentak mereka. Hei, kalian ini siapa? Kalian ini pengintai semua ya, kalian orang jahat. Terus mereka ketakutan dan mereka berkata, kakak-kakak Yusuf, saudara Yusuf bilang gini, enggak, kami bukan pengintai, kami bukan penjahat. Kami datang ke sini mencari gandum. Kami ini satu ayah, satu bapak. Yang di rumah ada adik kami yang bungsu, yang satu lagi sudah meninggal. Ayah kami ada. Saudara, sebenarnya Yusuf itu pintar banget menjebak mereka. Nah, kalau kamu benar, bukan pengintai, bukan penjahat, jemput itu adikmu, bawa itu adikmu, tapi kamu semua ditahan. Satu orang jemput adikmu. Itu bisa membuktikan kamu benar, orang baik-baik. Mereka bilang kami orang jujur, kami orang baik-baik. Buktikan. Jadi hari itu tiba-tiba mereka ingat Yusuf, saudara. Kakak-kakaknya ingat Yusuf. Waduh, waktu itu ya kita membunuh adik kita sendiri. Menjual dan membunuh adik kita. Tiba-tiba hari itu mereka ingat Yusuf. Saudara, Yusuf waktu itu menurut saya umurnya masih muda sekali. Mungkin kira-kira umur 13 tahunan mungkinnya. 13 tahun lebih lah, 17. Antara 13 sampai 17 nggak tahu. Pokoknya sekitar segitu. Tapi hari itu hari itu Yusuf ya. Tiba-tiba ketika ya di apa ya? Mungkin sama kakak-kakaknya Yusuf, lepasin jubahmu. Kan kakak-kakaknya semua iri nih sama Yusuf, saudara. Hari itu saya tahu Yusuf tiba-tiba dibuang ke sumur yang kering. Dan kemudian ya sebenarnya mereka merencanakan mau membunuh, tapi ada satu kakaknya bilang jangan dibunuh. Kita jual saja adik kita. Kita jual saja adik kita. Menurut saya hari itu Yusuf sangat ketakutan dan dia hatinya sesak sekali. Dia marah, dia sesak, tapi dia takut, dia juga menurut saya hari itu gak tahan hatinya. Dia menangis, Yusuf itu menangis, meratap, minta belas kasihan kakak-kakaknya, tolong kak jangan bunuh saya, tolong kak jangan jual saya, tolong. Pasti dia minta belas kasihan dan menangis, meratap, saudara. Hatinya sesak sekali. Tapi kakak-kakaknya jahat ya. Menurut saya kakak-kakaknya hari itu seperti mau merusak mimpinya, merusak masa depannya. Dan kalau kita baca dan kita lihat, kemudian Yusuf itu akhirnya dibawalah sebenarnya sampai di rumah, jadi budak di rumah Potifar. Tapi sebelumnya kita belajar tentang Yusuf ini. Saudara, orang yang hatinya sesak sampai diperlakukan seperti itu, saudara, dibuang, mau dibunuh, dibuang dan dirusaklah, hancur hidupnya. Mungkin hari itu Yusuf merasakan hancur hidup saya, habis semuanya. Harapan, mimpi saya habis semua. Masa depan saya sudah gak ada lagi. Gak gampang loh, saudara, kalau kita ya ngalami seperti itu, saudara. Tapi yang saya lihat, saudara, Alkitab berkata, enggak ada satu ayat pun yang ngomong gini, Yusuf kepahitan, Yusuf kecewa sekali, Yusuf marah kepada saudara. Enggak ada ayat itu, saudara. Artinya apa, saudara? Yusuf ketika menjalani semua itu, yang ajaib, Yusuf bisa mengendalikan hatinya. Slide berikutnya, Yusuf bisa mengendalikan perasaannya. Yusuf bisa mengendalikan kemarahannya. Yusuf bisa mengendalikan perasaan kecewanya. Yusuf bisa mengendalikan itu semua, saudara. Dia bisa menghandle hatinya, dia bisa menata hatinya. Nah, dari sini dasarnya, saudara. Dimulai dari sini. Yusuf bisa mengendalikan kepahitannya. Saudara, kalau orang yang bisa mengendalikan, saya belajar dari firman ini, saudara, ketika Tuhan membuka kebenaran ini, saya belajar, saya minta ampun dan bertobat. Tuhan berkata ada begitu banyak orang tidak bisa mengendalikan egonya. Kalau nggak dihargai,
Ya, kalau orang yang haknya, pendapatnya nggak didengar, bahkan seringkali kita itu saudara, kita ini banyak sekali nggak bisa menguasai apa? Perasaan kita, kemarahan kita. Kadang-kadang sudah kalau dengar sesuatu mendidih di hati, sudah mau marah saudara. Keluar saudara, ego kita, kesombongan kita. Sejujurnya saudara, apa sih yang dibanggakan dari hidup kita tuh? Seringkali kita ini ya ego kita, kesombongan kita, kekerasan hati kita. Apa sih yang bisa dibanggakan? Kalau kita nggak bisa menguasai perasaan kita nggak bisa menguasai. Sebenarnya kita bisa memerintahkan. Kita ini bisa memerintahkan pikiran kita, perasaan kita bisa memerintahkan saudara. Kalau kita baca di Alkitab, ada seorang raja, Raja Saul. Ketika Raja Saul ini diurapi menjadi raja, Alkitab berkata, Tuhan itu mengubah hatinya menjadi lain. Tuhan mengubah hatinya menjadi lain. Nah, kalau hidup kita, saudara orang Kristen, enggak ada perubahan di hati kita. Padahal Tuhan itu mengubah hati kita menjadi lain. Urapan itu turun dalam hidup kita. Tuhan mengubah hati kita menjadi lain. Tapi enggak ada dalam hidup kita untuk kita merubah hati kita, untuk kita bisa mengubah, untuk kita hati kita berubah. Tetap aja egonya itu kekeh keras. Menurut saya saudara, kita nggak akan next level. Bahkan kita akan turun hidup kita. Kalau kita nggak bisa menguasai hati kita, mengendalikan hati kita, Tuhan nggak akan mempercayakan yang lain. Nah, kita belajar tadi dari Yusuf itu saudara. Yusuf belajar mengendalikan yang di sini saudara. Dia mengendalikan kecewanya. Dia menata hatinya. Kenapa saudara? Coba kalau misalnya saudara, hari itu saudara-saudaranya datang, kalau Yusuf masih dendam, Yusuf masih benci sama saudara-saudaranya. Hari itu mungkin Yusuf bisa ngomong gini sama penggal. Ini orang jahat semua, dia bikin hidup saya menderita. Pengawal penggal semua satu persatu. Mereka nggak bisa dibiarkan hidup. Tapi hari itu Yusuf nggak lakukan itu saudara. Kita belajar dari kehidupan Yusuf. Kenapa Yusuf bisa mengendalikan hatinya? Yusuf tidak pahit terhadap saudara-saudaranya saudara. Menurut saya ini ajaib banget saudara. Untuk mengampuni itu gak mudah. Yang tadi Vincent bilang, Pak Petrus pernah cerita mengampuni ayahnya. Mengampuni gak mudah saudara. Seringkali kita ngomong mengampuni, aku mengampunimu. Di mulut ngomong mengampuni. Tapi di hati tetap masih ada saudara. Kemarahan. Kita bisa ngomong mengampuni. Tapi belum tentu di hati ini bisa rela dan tulus semuanya. Nah, Yusuf, dia buktikan. Ketika Yusuf punya anak saudara. Anaknya diberi nama siapa saudara? Manasye. Manasye saudara tahu artinya Manasye? Kita bisa lihat Yusuf ini nggak pahit kepada saudara-saudaranya. Dia nggak pahit dengan dia ngalami proses yang begitu rupa sampai di rumah Potifar jadi budak ya, sampai dia di penjara. Yusuf menamai anaknya Manasye, artinya apa? I don't remember. Aku sudah nggak ingat lagi. Seolah-olah Yusuf mau berkata, aku nggak ingat lagi dengan masa laluku, dengan kekejaman saudara-saudaraku. Aku gak ingat lagi dengan penderitaan yang aku alami karena saudara-saudaraku. I don't remember. Aku gak mau ingat lagi itu. Tapi dalam hidup kita seringkali di memori kita ini ya, seringkali memori ini nih, filenya penuh saudara. Penuhnya dengan apa saudara? Memori kita penuh dengan apa? Dengan hal-hal yang jelek saudara.
Mungkin kejahatan teman-teman kita, orang-orang yang menyakit kita, kebusukan. Di file kita itu yang banyak ini, di memori ini filenya nih penuh nih. Bukan hal-hal yang baik. Seringkali kan begitu ya saudara ya. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita ya saudara ya. Begitu dia melakukan yang jahat, kebaikannya lupa semua saudara. Seolah-olah kebaikannya ini kedilet semua saudara. Kedilet semua. Yang diingat yang jelek-jelek, yang jahat-jahat saudara. Ada banyak orang berkata, I still remember. Aku gak bisa lupain itu. Aku ingat kok kejadian itu waktu dia jahat sama aku. I still remember saudara. Aku tetap ingat, aku gak bisa ngelupain. Seringkali begitu saudara. Tapi Yusuf mau berkata, aku namai anakku Manasye supaya aku tidak mau mengingat lagi semua yang jahat, semua yang pahit dalam hidupku. Saudara, ada sebuah cerita ini, intermezzo supaya saudara nggak tegang juga ya. Saya dengar cerita ini juga lucu juga dan ajaib menurut saya. Ini cerita kisah nyata udah 15 tahun, 20 tahun yang lalu saudara. Ceritanya di Arab Saudi. Jadi ada seorang pria ya, kita semua kan punya handphone semua, hampir semua orang rata-rata punya handphone. Nah, pria ini ya seorang suami, di handphonenya itu ya kan dia punya istri ya, istrinya itu nama istrinya di handphonenya kan, setiap orang punya handphone ada nama istrinya di handphonenya ya saudara. Nah, tapi ini orang ajaib, ini orang aneh menurut saya saudara. Nama istrinya ya dikasih nama di handphone itu saudara, di handphonenya, di handphone suaminya namanya Guantanamo saudara. Guantanamo. Nah, saya suka lihat gini ya, suami-suami atau istri-istri kalau di handphonenya tuh namanya kan macam-macam ya saudara. Kayak di jemaat kami tuh Adi Surya sama Meta itu lucu banget saudara. Meta tuh kalau kasih nama ke suaminya ya tuanku. Ya, bisa jadi itu di handphonenya namanya Adi Surya tuanku ya saudara. Itu nama suaminya, maksudnya dianggap sebagai sebutan buat suaminya maksud saya. Nah, mungkin ada orang juga sebutan buat istrinya ya honey gitu ya, manisku gitu ya, atau kekasihku atau sayangku ya, macam-macam setiap orang ya saudara ya. Say atau apa ya gitu ya. Nah, tapi ini namanya Guantanamo saudara. Saudara mungkin di sini ada yang tahu ya Guantanamo ya. Ada yang tahu Guantanamo? Guantanamo itu penjara saudara. Sebuah penjara di Amerika dekat Kuba saudara. Nah, itu penjara apa saudara? Penjara para teroris saudara. Sebut teroris dimanapun. Teroris Afghanistan, teroris Pakistan, teroris Indonesia juga ada di situ saudara. Ini nama sebuah penjara kumpulan teroris saudara. Bayangkan istrinya dinamain Guantanamo saudara. Satu hari saudara istrinya ngeliat HP suaminya. Ada nama sebutan Guantanamo. Jadi penasaran si istri ini, dibukalah. Kaget ini nomornya istrinya saudara. Saudara tahu hari itu saudara. Istrinya minta cerai. Istrinya marah dan pahit sekali sama suaminya. Suaminya dikatakan teganya kamu ya, saya dianggap teroris gitu ya. Tapi saudara saya mau berkata, mungkin bisa jadi. Ini istri sudah lama menyimpan kepahitan dan kemarahan. Hari itu meledak saudara, menurut saya bomnya hari itu meledak. Tapi ada sesuatu yang disimpan, pahit, dendam, kemarahan saudara. Ujungnya perceraian dan tragis sekali, kemarahan besar, ribut besar saudara. Dan ujungnya cerai saudara. Tapi ajaib dengan Yusuf saudara. Yusuf ini tadi dikatakan I don't remember. Bisa gak saudara dalam hidup kita saudara? Tuhan hapus memoriku Tuhan. Semua yang menyakitkan Tuhan. Debu-debu sekecil apapun di dalam hatiku ini Tuhan. Yang membuat aku ini gak bisa bertumbuh. Gak bisa next level rohaniku. Gak bisa nangkap hati Tuhan. Gak bisa dengar suara Tuhan. Tapi kalau memori kita ini saudara.
terlalu kuat, yang dipikirin semua yang negatif, yang jahat, saudara, itu gak akan menolong kita, saudara. Gak akan menolong kita. Yang kedua, saudara, cepat ya saudara. Jadi Tuhan mau, saudara, kalau kita bisa mengendalikan yang di dalam ini, saudara, nanti lihat saudara, Tuhan percayakan step by step hal-hal yang ajaib di depan kita. Yang kedua, Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian 39 ayat 1 sampai 6, tapi karena panjang saya akan menyingkat saja hal yang penting. Tadi saya cari ayatnya dan yang penting-pentingnya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan ya, dia dibawa ke rumah Potifar, seorang Mesir. Di situ dikatakan ayat itu, tetapi Tuhan itu menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil. Ada kata selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, saudara, dengan cepat saya sampaikan ayat 4 dikatakan, Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Yusuf boleh melayani dia, kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan atas segala miliknya. Ketika Yusuf bisa mengendalikan hatinya sendiri, Tuhan angkat dia, dibawa ke rumah Potifar, saudara. Dan Alkitab berkata, Yusuf diberi kepercayaan semua harta milik tuannya. Itu gak mudah, saudara. Kalau kita diberi kepercayaan ngurusin harta orang lain, itu gak mudah, saudara. Karena kita cenderung ya, kita itu lebih peduli, lebih ya, kita berurusan dengan milik kita sendiri. Kita kalau kita berurusan dengan harta orang lain, banyak sekali orang-orang yang berurusan dengan harta orang lain gak bisa dipercaya. Korupsi, mencuri, melalaikan. Nah, yang ajaib menurut saya, enak ya kalau kita punya pegawai seperti Yusuf, saudara. Kenapa? Potifar bisa tidur nyenyak. Potifar bisa tidur tenang, enak. Karena semua yang dilakukan Yusuf lakukan dengan jujur, dengan tulus, dengan benar. Ada begitu banyak orang, saudara. Misalnya bekerja di sebuah perusahaan. Ini saya dulu bekerja di beberapa perusahaan, saudara. Saya melihat ada banyak orang bekerja seenaknya. Korupsi waktu jam kerja. Korupsi soal uang apalagi. Coba kalau misalnya kita kerja di sebuah perusahaan itu tuannya, bosnya ngomong gini, aku mau pergi ya ke luar negeri 3 bulan. Aku percayakan perusahaan ini sama kamu. Dalam 3 bulan kita bisa dipercaya, kita bisa ya semua beres, nggak ada kebocoran, nggak ada kecurian, nggak ada hal-hal yang semua bisa beres, bisa lancar. Itu ajaib, saudara. Tapi ada banyak orang nggak bisa dipercaya, nggak bisa dipercaya. Padahal Tuhan sering sekali berkata begini, saudara. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang nggak bisa dipercaya, Tuhan katakan. Padahal aku mau mempercayakan sebuah hal yang besar. Saudara, kalau saudara mau diberkati, tapi saudara nggak bisa dipercaya, nggak mungkin diberkati, saudara. Seringkali kan kita maunya gitu, kita mau diberkati. Hidup kita mau dilimpahkan berkat. Tapi kita nggak bisa dipercaya. Coba mulai dengan hal-hal yang sederhana dulu, saudara. Apa yang Tuhan percayakan sekarang, lakukan.
dengan setia, dengan tekun, saudara bisa dipercaya, buktikan itu. Karena ketika kita bisa dipercaya dan terbukti, Tuhan akan promosikan hidup kita. Tuhan akan angkat hidup kita. Paulus mengatakan, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa ternyata ia dapat dipercaya. Berapa banyak kita dalam pelayanan juga, kita nggak bisa dipercaya. Latihan molor jam waktunya. Saya kalau lihat latihan di Temanggung, saudara, choir aja datang seenaknya, saudara. Ada choir yang nggak datang. Bahkan ada singer juga yang datangnya telat, saudara. Nah, bisa dipercaya, soal waktu aja nggak bisa dipercaya, nggak bisa didisiplin. Ada banyak, saudara, orang-orang di bawah kita nggak bisa dipercaya. Diam-diam mereka menikam kita dari belakang, ngomongin kita, jelekin kita dari belakang. Tuhan mau, saudara, seperti Yusuf, punya integritas, kejujuran dan ketulusan hatinya teruji. Luar dan dalam sama, saudara. Di luar dan di dalam sama. Ada banyak orang, ya, kita ini sering gitu, saudara. Pura-pura. Di luarnya manis-manis, bagus-bagus, baik. Di dalamnya hati kita nggak seperti itu, saudara. Tapi kalau luar dan dalam sama seperti Yusuf, saudara. Makanya Tuhan berkata, I trust you. Bisa nggak Tuhan itu ngomong sama kita, I trust you. Aku percaya kamu. Percayakan semua ini. Karena engkau teruji. Tapi ini gak mudah, saudara, gak mudah. Ketika saya bekerja di sebuah perusahaan, saudara, sampai akhirnya bos saya itu mempercayakan saya. Saya diperhadapkan, bos saya itu memanggil saya, Lin sini. Kamu ketemu yang manajer yang punya perusahaan ini. Saya gemeter sejujurnya, saudara. Jangan takut, saya ada di tengah-tengah, nanti saya jadi perantaranya. Itu saya waktu itu kerja baru berapa bulan, saudara. Sejujurnya saya takut karena ketemu manajer perusahaan besar, saudara. Terus saya dibawa ke Jakarta ke beberapa perusahaan, ya, Aero, ya, Triumph, ya, Underwear. Aku percaya sama kamu. Sampai kalau lebaran, saudara, ini kita ini orang-orang yang dipercaya. Kerjanya itu dari pagi, sore pulang, berangkat lagi, saudara. Itu saya kerja di Jogja Department Store dulu, ya, saudara. Pulang jam 5 sore, jam 6 sore, saudara. Selesai, ya. Cuman mandi sama makan aja, saudara. Jam 7 sudah berangkat lagi, saudara. Sampai itu kalau lebaran tuh ramenya minta ampun, sampai jam 12 malam, saudara. Jadi kasir itu tutup jam 10, kita semua ngecek kasir semua, saudara, sampai jam 12-an malam, saudara. Dipercaya, saudara. Persoalannya seringkali, saudara, apa yang talenta sudah Tuhan berikan, karunia yang sudah Tuhan berikan, potensi yang Tuhan sudah berikan, seringkali kita juga tidak kembangkan. Malah kalau saudara baca perumpamaan, ada orang dikasih 5, 2, 1 talenta, dikubur talentanya. Nah, bisa dipercaya, saudara. Tapi sekali lagi Tuhan mau berkata, aku mau percayakan sesuatu yang besar. Di depan ada sesuatu yang besar. Tapi yang pertama, hati kita diurusi dulu, diberesi. Dan Tuhan akan percayakan banyak hal lebih besar lagi. Nah, ada banyak orang tua juga begitu, saudara, kepada anak-anaknya. Kenapa kepada anaknya nggak dipercayakan perusahaannya? Lebih dipercaya, ya, orang yang sudah kerja lama mungkin. Kalau saudara sini punya orang tua, punya perusahaan, apakah saudara sebagai anak saudara bisa diwariskan dan dipercaya? Lanjut, ya, saudara. Yang ketiga, saudara, supaya cepat. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Kejadian 39 ayat 20 sampai 23.
Jadi Yusuf itu ya, Kejadian 39 ayat 20 sampai 23. Nah, kemudian Yusuf itu akhirnya difitnah di rumah Potifar ya. Kemudian ditangkap, dimasukin di penjara, Saudara. Tapi yang ajaib Yusuf itu, ketika Yusuf di penjara, Alkitab berkata, kepala penjara mempercayakan semua tahanan di dalam penjara itu kepada Yusuf. Jadi di rumah Potifar, Yusuf bisa mengendalikan harta milik Potifar. Yusuf dipercaya, terbukti dia bisa dipercaya integritasnya. Nah, di penjara pun, sekalipun ya dia di penjara, Yusuf tetap bisa dipercaya oleh kepala penjara untuk mengelola, mengatur semua tahanan, Saudara. Saya renungkan, memperkirakan umur Yusuf itu kira-kira berapa tahun sih waktu di penjara? Menurut saya masih muda. Bisa jadi umur Yusuf itu kira-kira 20 tahunan ya. Bisa 20 tahunan sekian dan lebih. Karena umur 30 tahun Yusuf menjadi raja muda di Mesir, Saudara. Nah, di penjara ini bayangin Yusuf ini masih muda, ganteng ya kan, elok parasnya. Masuk ke penjara. Penjara itu kan kita tahu, Saudara, tempatnya apa? Orang-orang kriminal. Tempatnya orang-orang yang mengerikan menurut saya, pembunuh, pemerkosa. Ini masuk seorang Yusuf yang muda, ganteng, ya mungkin imut atau gimana, masuk di kandang singa, menurut saya kandang macan. Habis menurut saya ditelan itu Yusuf, Saudara. Saya pernah ke sebuah penjara anak-anak muda, Saudara. Itu umur 9 tahun sampai dengan umur kira-kira 16 tahun, 17 tahun. Ya. Ini penjara anak-anak muda, ya anak-anak dari anak-anak ya di bawah umur, penjara di bawah umur, Saudara. Laki-laki, ya pria dan wanita. Saya masuk ke sana aja, Saudara. Auroranya udah nggak enak, atmosfernya nggak enak. Mereka ya, kita nyampein sesuatu nih, mereka teriak-teriak. Roh spirit pemberontakannya, keliarannya, kekerasannya, tuh kerasa banget. Kita ngomong sesuatu, nimpalin apa, ngomong yang nggak enak, ketawa apa, Saudara. Sikapnya semua kasar dan kelihatan sekali. Hatinya tuh keras, hatinya tuh udah gak karuan sebenarnya. Itu berasa sekali, Saudara. Bayangkan, ini lebih lagi penjara orang dewasa. Yusuf masuk ke dalamnya. Coba Saudara bisa bayangin enggak? Kalau ngurusin ya, Saudara lebih mudah mana? Ngurusin harta orang lain atau ngurusin orang, Saudara? Ngurusin orang. Menurut saya Yusuf mengendalikan hati orang-orang di tahanan loh, Saudara. Lebih enak yang mana? Menurut saya ngurusin orang itu susah sekali, Saudara. Kami punya anak buah, ngurusin orang tuh susahnya setengah mati, Saudara. Gak mudah. Dengan banyak perilaku, tingkah laku yang haleluya, Saudara. Gak gampang. Tapi ajaib. Saya ngelihat Tuhan itu luar biasa, real banget, nyata di hidup Yusuf. Sampai Yusuf itu bisa mengendalikan orang-orang, ya. Orang-orang di penjara. Ketika Yusuf bisa mengendalikan hatinya, dia bisa mengendalikan hati orang lain. Ketika Yusuf bisa mengendalikan perasaannya, dia juga bisa mengendalikan perasaan orang lain, Saudara. Nah, saya percaya, Saudara, Tuhan bawa Yusuf step by step. Yang pertama, hatimu harus diubah dulu. Yang kedua, ketika engkau menang dalam hal ini, aku percayakan harta, aku percayakan hal-hal yang ajaib. Naik lagi, Saudara, aku percayakan engkau bisa mengendalikan orang-orang di sekitarmu. Engkau bisa mengubah orang-orang di sekitarmu. Lanjut ya, Saudara. Ketika kita menang di luar, Saudara,
Ketika kita menang di dalam, maksud saya, ketika kita menang di dalam, kita akan menang di luar, saudara. Yang di dalam dulu diberesin, saudara. Waktu saudara saya pernah ngalami, saya pertama menikah, tahun-tahun pertama, bulan-bulan, tahun-tahun pertama, saudara. Banyak hal pahit dalam hidup saya. Saya tuh bisa pahit sama mama mertua saya. Saya pahit sama adik ipar saya yang perempuan, saudara. Saya pahit sama suami saya, saudara. Sampai satu malam saya bermimpi. Saya itu muntah, saudara. Kalau orang muntah kan muntahan kotoran gitu ya, saudara, bekas makanan yang dimakan. Ini muntahan saya, saudara, dalam mimpi saya lihat saya pakai kresek, saudara. Saya muntah paku, saudara. Muntah paku, saudara. Pahit, saudara. Hati saya tertusuk-tusuk. Sakit, saudara. Ketika Yusuf mengalami perjalanan hidupnya, saya belajar tentang Yusuf ini. Kok bisa ya Tuhan, yang ajaib Tuhan. Saudara, saya mau hari ini, setiap kali saya ingat hal ini, Tuhan berkata, ada anugerahku, Tuhan berkata, anugerahku cukup bagimu, nak. Justru dalam kelemahan kuasaku sempurna. Lakukan saja bagianmu. Kerelaan engkau melepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan, Tuhan berkata. Lepaskan hakmu, jangan pertahankan egomu, jangan pertahankan kesombongan, kekerasan hatimu. Lepaskan itu, rela. Rela, Tuhan berkata. Nanti engkau lihat ya, Tuhan bilang. Nanti kau lihat, aku angkat hidupmu. Dan yang terakhir, saudara, apa yang terjadi? Yang keempat, cepat, saya singkat cepat. Ini puncaknya. Kejadian 41 ayat 37 sampai 45. Kalau saudara baca ayat ini ya, saudara, saya garis bawahi, saya pakai stabilo. 3 kali dikatakan begini, saudara. Jadi usul itu dipandang baik oleh Firaun. Firaun itu mengatakan begini sama Yusuf, engkaulah yang menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku taat. Kemudian ayat lagi yang urutannya, saudara, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, ada kuasa diberikan, kuasa atas istanaku, kuasa atas pemerintahan, kuasa atas Mesir. Kemudian lanjut lagi, demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Lalu Firaun menamai Yusuf dinamai Safnat Paneah. Jadi Yusuf dikasih kuasa otoritas. Ketika menurut saya Yusuf ini benar-benar orang yang tidak berpolitik, orang yang tulus luar dalam. Kalau Yusuf berpolitik, Yusuf licik, Yusuf gak jujur, gak tulus, menurut saya gak mungkin Firaun memberikan itu semua kuasa pemerintahan itu. Gak mungkin sama orang yang jahat dan licik, gak mungkin, saudara. Tapi teruji, terbukti Yusuf luar dalam sama kejujuran dan ketulusannya. Tidak berpolitik, saudara, gak licik, saudara. Kemudian apa yang terjadi? Sampai Firaun kasih nama, sekarang namamu ya Safnat Paneah. Ternyata Safnat Paneah itu artinya apa, saudara? God speaks and He lives. Tuhan bicara dan Tuhan hidup di dalam kamu. Sampai Firaun sendiri bisa ngelihat itu, saudara. Ternyata Tuhan yang kamu sembah, Tuhan yang selalu bicara kepada kamu dan terbukti benar, dan Tuhanmu itu hidup. Saudara, yang keempat adalah, saudara, Tuhan bawa naik lagi Yusuf, saudara. Yusuf mendapatkan kapasitas maksimal, dipercaya yang lebih besar lagi, saudara. Seluruh istanaku, seluruh tanah Mesir ini aku percayakan padamu, Yusuf. Menurut saya ya, Yusuf itu menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Karena ya Firaun itu sebenarnya ya nggak bisa berbuat apa-apa tanpa Yusuf. Yusuf itu sebenarnya penguasa di Mesir yang sesungguhnya, raja di Mesir sesungguhnya.
Jadi begitu kita mengendalikan yang di dalam, kita dapat dipercaya dengan apa yang di luar di sekeliling kita. Dan kemudian kita bisa mengendalikan hati orang. Ketika 3 hal ini bisa dikuasai nih saudara, lanjut. Apa yang terjadi saudara? Kita diberi kuasa saudara. Ketiga hal ini ketika kita menguasai, maka saudara, dalam kapasitas maksimal, Tuhan tuh kayak kasih saudara. Itu kapasitas maksimal, seperti potensi kita tuh kayak dibuka. Dimunculkan Tuhan begitu rupa saudara. Sampai kita ngalami kapasitas maksimal. Bak, di puncak saudara, ini di puncak. Yusuf ngalami di puncak destininya. Diangkat Tuhan begitu rupa. Ini sebenarnya yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan dalam hidup kita saudara. Tuhan mau saudara. Ada banyak yang Tuhan mau percayakan. Mungkin suatu hari kita akan dibawa ke pedalaman atau ke desa-desa. Kita memenangkan sebuah desa. Sampai mereka percaya pada Tuhan Yesus. Kemarin kami pergi ke pelayanan ke Gunung Wuluh, tapi kita akan namain Gunung Hermon saudara. Ini kira-kira udah ada berapa puluh keluarga ya saudara, 20-30 keluarga dimenangkan. Dulu yang rumahnya itu tanah dan banyak masih gibik-gibik gitu ya, kayu-kayu saudara. Udah ditembok semua, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Dan membuat saudara sebuah pertanyaan dan sebuah hal yang ajaib buat orang-orang desa di sekitar itu. Kenapa? Desa itu dulu orang-orangnya saudara, nggak ada satupun yang sekolah SMA aja susah sekali saudara. Apalagi kuliah. Ini orang-orang ini yang kita layani, ada anak yang sudah kuliah di beberapa tempat. Bahkan ada satu yang kuliah bahasa Inggris saudara. Padahal maaf kata, bahasa Indonesianya mereka itu ya katanya di bahasanya tuh pating pletot katanya ya. Pating pletot, bahasa Indonesianya aja nggak lancar saudara mereka itu. Anaknya di sekolah bahasa Inggris, sastra Inggris saudara. Ajaib saudara. Hari saudara, buat satu perkara yang besar. Tuhan percayakan perkara yang besar di depan kita. Tapi masalahnya kita bisa dipercaya enggak? Masalahnya kita bisa ngurusi hati kita enggak? Kalau kita bisa ngurusi hati kita, Tuhan akan percayakan lagi yang lebih lagi. Saya tahu saudara enggak mudah mengatur hati kita, mengendalikan hati perasaan, enggak mudah. Yang tadi saya katakan mengampuni sangat tidak mudah, mengampuni sangat tidak mudah. Karena kalau kita cuma mengampuni yang saya bilang ngampuni di bibir ngomong, di hatinya masih aja ada aja. Karena kita mengampuni dengan perasaan. Jadi kalau perasaan gitu, lagi bagus perasaannya, ya ngampuni. Lagi nggak enak, aku nggak bisa ngampuni. Itu mengampuni karena perasaan. Tapi mengampuni itu bukan perasaan. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Mengampuni adalah sebuah keputusan. Ketika orang itu menyakiti kita terus, jahat terus sama kita tetap bilang, Tuhan aku sudah memutuskan dengan anugerah-Mu Tuhan. Bukan kuat gagah, bukan kemampuanku, tapi aku dengan anugerah-Mu, aku memutuskan mengampuni dia. Kelakuan dia sejelek apapun, sejahat apapun, aku mengampuni Tuhan. Aku mengampuni Tuhan dengan anugerah-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya. Engkau akan mengubah hidupmu, orang-orang di sekitarmu, kotamu, bahkan bangsamu. Saya percaya hari ini ada anugerahnya yang besar. Diturunkan, ada anugerah yang khusus diturunkan. Mari kita bangkit berdiri semua. Biar hari ini firman Tuhan membersihkan setiap kita. Firman Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Firman Tuhan mengubah hati kita. Firman Tuhan menguduskan hati kita. Firman Tuhan membawa sesuatu yang ajaib dalam hidup kita, mengubah hidup kita. Biarkan anugerahnya turun, kasihnya meluap melimpah dalam hidup kami. Tuhan sekali lagi Tuhan beresi hati kami. Mungkin ada trauma masa lalu, masih ada hal-hal sisa-sisa yang menyakitkan. Memang saudara nggak ada yang bisa melupakan, nggak ada yang bisa melupakan. Tapi ketika kita ingat
kita berkata, Tuhan sudah selesai. I don't remember Tuhan. Aku sudah selesai dengan semua ini Tuhan. Aku mengampuni Tuhan. Aku percaya Tuhan. Anugerah-Mu cukup Tuhan. Bisa langsung yang kedua. Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidupku, kami letakkan Tuhan semuanya di mezbah-Mu Tuhan. Engkau sanggup mengubah segalanya Tuhan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Yesus pegang. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup. Kasih karunia-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, turun atas kami Tuhan. Kasih-Mu yang ajaib Tuhan, kasih-Mu yang sanggup memulihkan. Engkau alasan selama aku. Bapa, jangan tinggalkan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku. Bapa, jangan tinggalkan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Engkau alasan selama aku hidup. Saudara, saya mau letakkan tanganmu di dadamu. Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami, keburukan, kebusukan hati kami. Engkau tahu kebebalan hati kami. Engkau tahu semuanya Tuhan. Enggak ada yang baik, enggak ada yang dibanggakan dalam hidup kami Tuhan. Tapi kami melihat anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Engkau menebus hidup kami, segala kotoran, kebusukan kami, kejahatan kami. Engkau tebus dengan darah-Mu, dengan cinta-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan, hari ini kami melihat Tuhan,
Ada sesuatu yang baru yang ilahi. Babak baru dibuka Tuhan. Aku percaya Tuhan, sesuatu yang besar di depan kami. Bersihkan Tuhan terus. Bereskan hati kami Tuhan. Dari debu-debu kotoran sekecil apapun. Bersihkan kami dari sisa-sisa trauma, sisa-sisa kesakitan kami, hati kami Tuhan. Bereskan dan sembuhkan Tuhan. Pulihkan Tuhan, pulihkan Tuhan. Karena kami tahu destiny kami ajaib Tuhan. Karena Engkau mau, sebenarnya Engkau mau kami sampai di puncak destiny kami. Sampai mendapat kapasitas yang maksimal. Engkau munculkan semua yang ilahi di dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ada banyak yang Tuhan mau limpahkan dalam hidup kami. Biar kami jadi orang yang bisa dipercaya Tuhan. Terus kendalikan hati kami. Kendalikan Tuhan. Hari ini pengurapan Tuhan turun dalam hidup kami. Urapan Tuhan turun. Memampukan kami Tuhan berjalan seperti yang Kau mau. Di dalam nama Yesus. Amin.